Baik, dan bapak-bapak lagi, inilah dia pemilihan yang kedua dari sidang prakarya tahun pelajaran 2025-2026. Di sana akuntansi dan keuangan lembaga dengan mengambil judul prosedur pelayanan pembelian produk pada KSU Tandang Sari. Inilah dia yang disampaikan oleh Dila Lestari, Dian Fatimah, dan Kirani Patricia. Berikan tepuk tangan kepada Ibu untuk pasangan yang kedua ini. Silakan untuk membuka presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur selalu saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam Selamat berlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada tabi'innya, kepada keluarganya, selaku umatnya, yang terhormat Kepala Sekolah SMK Perkasa 1 Sumedang, Bapak Dede Gunung Jailani, SE MM. Yang terhormat para penguji, serta operator, moderator, dan orang tua yang kami cintai. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Kirani Patricia selaku Ketua Kelompok, dan rekan saya Dila Lestari dan Dian Fatimah. Baik, sebelumnya itu kayaknya apakah sudah bisa difungsikan? Relax ya, tarik nafas dulu dalam-dalam, tahan 2 jam. Dua jam setengah, dulu kita masuk kamu. Silakan dilanjut. Kami akan mempresentasikan dan memaparkan hasil prakterin selama 3 bulan yang kami mengambil judul prosedur pelayanan pembelian produk pada KSU Tandang Sari. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu latar belakang. Pelaksanaan pendidikan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dalam prosesnya dilaksanakan pada 2 tempat, yaitu di sekolah dan di dunia usaha atau bisnis. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu tamatan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dalam mencapai relevansi kompetensi pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, harapan utama dari kegiatan
yang merupakan yang bernama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah Sultan Sari. Awal tahun 1970 pasca gejolak politik pada dasar sebelumnya keadaan perekonomian nasional sangat memprihatinkan. Kemampuan ekonomi masyarakat sangat rendah, hendaknya daya beli, ketersediaan barang khususnya bahan pokok pangan sulit didapat, sehingga mengakibatkan awal tangan menyikapi hal tersebut. Para pemuka masyarakat harus dorongan dari bapak sebagai kepala desa dan Sari pada saat ini membentuk rumpun kategori, yaitu sebagai kegiatan. Baik, untuk pengertian waktu ya, supaya durasinya tidak lama, silakan lanjut ke materi. Selanjutnya dasar teori. Yang satu, apa saja produk yang dijual KSD Taman Sari? Produk yang dijual KSD Taman Sari ada beberapa macam, yaitu KSP, premium, mako, dan lain-lain. Kedua, keunggulan KSD Taman Sari adalah fokus pada sektor sapi barang dengan model bisnis dari Baik, sudah cukup ya untuk yang mendapat presentasi. Sudah ya semuanya. Kita bacakan saja untuk kesimpulan. Silakan slide terakhir di kesimpulan. Baik, dan di akhir kesimpulan dan saran. Pasal 1 1978 pasca gejolak politik pada dasar dan sebelumnya keadaan perekonomian nasional sangat memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat sangat rendah. Rendahnya daya beli, ketersediaan barang khususnya bahan pokok pangan sulit didapat. Semoga hubungan kerjasama antara pihak sekolah dan koperasi yang sudah terjadi dengan baik dapat terus terjaga. Baik, berikan tepuk tangan dulu kepada ibu. Mungkin ada karakter anak itu kalau membaca itu terbata-bata, tapi berbicara di depan lawan jenis ataupun orang tua sendiri itu dengan mata bahkan lebih keras dari orang seperti itu ya, bahkan lebih keras dari orang. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, ini adalah proses. Ini adalah proses untuk mendewaskan anak. Ini adalah proses untuk tumbuh kembang anak menuju ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya anak yang tidak bisa atau terbata-bata dalam membaca, tapi anak tersebut bisa mempertanggungjawabkan versinya sendiri. Nah, bagaimana untuk versinya sendiri? Kita akan lanjut untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dari penguji yang sudah siap dari penguji 2, Ibu Aida, kami persilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja. Oke, kalian PKN-nya itu di KSU Tanah Sari ya? Yang ibu mau tanya, KSU Tanah Sari itu operasi yang bergerak di bidang apa? Ya. Kemudian apakah KSU Tanah Sari memiliki cabang atau pusatnya di mana atau hanya berdiri sendiri di tempat itu? Ya. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua selanjutnya adalah bagaimana kalian mengambil judulnya itu tentang prosedur pelayanan pembelian produk pada KSU Tanah Sari. Ya. Nah, ibu mau tahu relevansinya atau hubungannya antara teori tentang prosedur pelayanan pembelian produk dengan pelaksanaan kalian di tempat PKL. Yang hubungannya itu apa? Gitu. Kenapa kalian mengangkat judul tersebut itu hubungannya itu seperti apa? Apa hubungannya? Ya, Anda. Hubungan pekerjaan masalah judul yang judulnya kan tentang prosedur pelayanan pembelian produk. Hubungan judul tersebut dengan kalian di tempat mereka itu apa hubungannya? Kan kalian tidak sama saya ambil judul tersebut, pasti ada alasan kenapa kalian mengambil judul tersebut. Hubungan dengan kalian di tempat mereka itu apa? Karena hubungannya menjual barang seperti pasar itu menjual barang, jadi mengambil judul prosedur pelayanan pembelian produk pada PT Tanah Sari. Soalnya kita melayani dan menjual melayani seperti ada yang beli misalkan prosedurnya Kan ini ada prosedur ya. Nah, prosedurnya itu prosedur pembelian itu seperti apa? pembeliannya seperti Sekiranya aja Bu. prosedurnya seperti Kenapa kalian mengambil judul ini? karena pekerjaannya melayani pembeli dan melayani pembeli dan melayani pembeli dan menjual Melayani pembeli dan menjual barang tersebut. Nah, ketika kalian melakukan pelayanan pembelian ya produk tersebut, seperti apa? melayaninya seperti konsumen datang ke kita langsung dia teh kata kita teh ibu maaf ada nomor angkatannya, terus kata konsumennya Sok atau kirain sama dia yang kata konsumennya ada, terus sama kita teh di itu dia Kita mulai berdrama dulu mungkin ya. Siapa yang berperan sebagai konsumen? Oke, posisinya seperti itu langsung berdekatan. Oke.
dari pintu atau dari depan saja? Oke. Ya terserah bagaimana nyamannya. Biasanya kalau perempuan dibuat nyaman dulu, gitu ya. Kalau sudah nyaman baru dilanjut. Maaf ibu mau membeli apa? Ada nama Oke. Tidak bersama dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ditanya, ibu mau membeli apa? Coba mana? Waalaikumsalam. Tidak mengurangi wilayah ya di sebelah sini supaya karena kita ada, mohon izin kepada ibu, kita ada live YouTube sekolah, jadi nanti ada di share di YouTube sekolah, kepada ibu boleh memantau dan menyaksikan secara langsung dari YouTube sekolah. Silakan lanjut. Lanjut yang besar bukan yang kemarin ya. Tapi ibu mau beli apa? Mau beli mangkok. Ada nomor aplikasinya? Aku ketik dulu waktunya nanti. Waktunya dikatain ke ibu. Mau apa-apa? Sama kita teh langsung diketik. Udah diketik teh nomor faktur, tanggal, sama nomor produknya berapa. Langsung kalau udah gitu langsung di print yang putih sama yang kuning kasih ke konsumen. Kalau yang pink sama yang biru buat kita buat data di buat arsip. Cukup lancar ya kalau dibuat ada mereka ulang, cukup lancar alhamdulillah. Jadi itu sisi kelebihan dari setiap karakter peserta ini. Jika mereka pada saat mereka ulang itu alhamdulillah lancar. Bagaimana lainnya silakan. Ternyata kita bermain peran mereka bisa gitu ya Bu ya. Kalau teori penjelasan itu sulit, tapi ternyata ketika praktek mereka lancar gitu ya kelebihannya. Nah untuk itunya kayak ulangan hari itu operasi yang terjadi di bidang apa yang kalian tahu. Kemudian ulangan hari itu ya di sini nih ibu-ibu kalian takutnya ada yang mau ada yang butuh gitu ya terhadap salah satu produk dari ulangan sari. Jadi apakah ulangan sari itu hanya ada di tempat kalian PKL atau ada cabang-cabang yang lainnya? Silakan ya, sok jawab ya. Boleh ceritakan linknya? Nah, seperti itu. Yang pertama ada di belakang pasar. Pasar Tanjungsari. Boleh ceritakan linknya? Fokus saja linknya di sini. Yang kanan kiri boleh berbeda. Yang kedua ada di depan alun-alun. Yang ketiga di jalan Alun-alun Tanjungsari. Ya. yang ketiga di jalan Pegadaian dan kita sempat di situ. Silakan sampaikan. Pekerjaan di bidang peternakannya penjualan susu, hasil susu gas yang dijual, jual beli susu beras, dan juga untuk operasi simpan. Ya, gitu. Silakan mulai. Baik, cukup untuk pemuji sidang yang kedua dari Bu Aida cukup menguras energi. Ternyata ada yang bermain peran juga. Dilanjut ke pemuji sidang dan kalian sudah siap ya dibuka pemujian kemudian bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta dan
dulu, dia lepas dulu ya. Mungkin ini kelompok ini persiapannya udah matang ibu ya, cuma mungkin masyarakat jadi grogi dengan semuanya ya. Karena ya beda-beda ya, beda-beda kesiapan dari siswa. Ya beda. Pertanyaan dari ibu. Ini koperasi, katanya dari koperasi KSU Tandang Sari. Tadi kan ada tiga, ada koperasi Sultan Tiga, koperasi apa tadi? Susu Segar, terus apa lagi? Kapitra. Nah, kalian ditempatkan di bagian yang mana? Oh, di koperasi sapi perahnya. Kalau yang tempatnya beda-beda, tidak. Oh, beda-beda ya. Oke, selanjutnya yang mau ditanyakan ini untuk laporan tulisan sama ya, masih banyak yang salah di situ. Ibu tidak tandai, tapi nanti kalian coba lihat saja sesuaikan dengan ya. Selanjutnya untuk bab 1. Tadi sekilas kan kalian menjelaskan di bab 1 latar belakang. Apa sih latar belakang prakterin ini? Kenapa harus ada prakterin? Ya, coba lihat. Kenapa di SMK harus ada prakterin? Berdiri dong. Karena proses pelaksanaan pada dua tempat itu sekolah maupun dunia kerja. Boleh tampilkan kita dulu ya. Nah, ya. Harus diadakan materi karena tidak. Karena kebetulan dunia usaha dan itu juga diharapkan siswa akan memiliki etika kerja yang meliputi kemampuan bekerja, motivasi kerja, inisiatif kreatif, hasil praktik dan berbuat. Nah, itu kan itu kalian dibuat sendiri atau nyontek dari laporan yang lain? Dibuat sendiri. Oke ya. Kalau menurut Dian apa ya? Kalau menurut Dian, kenapa harus ada prakterin Dian? Lanjut Kirani, bisa jawab nggak? Kenapa harus ada prakterin? Di sekolah SMA prakterin karena itu bisa menjamin kita di kelas 12 naik atau tidaknya. Sebagai syarat ya. Ya, sebagai syarat Sebagai salah satu syarat di kelas 12 kelas 12 untuk ke semester berikutnya apabila diikuti lagi atau tidak seperti itu. Nah, itu prediksi dari Jadi tujuan dari prakterin itu dari kalian juga untuk syarat itu salah satunya ya. Sebetulnya banyak ya. Jadi Bapak Ibu itu wajib dilaksanakan untuk prakterin itu sebagai syarat kelulusan. Kalau misalkan anak-anak tidak mengikuti sidang nanti belum lulus Bapak dia. Nah, ini kan di laporan ya mengenai KSU penjualan tadi kan ya. Ketika ada pelanggan datang dilayani ya oleh pihak KUD-nya gitu ya. Terus tadi Ibu dengar ada yang namanya makul, ya kan makul. Apa yang disebut dengan makul coba? Siapa yang bisa jawab? Ada yang tahu apa itu makul? Faktor adalah untuk bukti transaksi yang kredit atau bukannya. Yang
kredit atau misalnya Kan bisa dikredit sama bisa tunai. bisa kredit atau bisa Tunai tunai. pembelinya. Betul? Betul nggak? Coba ya. Mungkin maksudnya faktur ya. Faktur. Apa itu faktur itu? Ya. Apa itu faktur? Kalau di akuntansi belajar nggak? Di akuntansi belajar. Faktur itu salah satu bagian dari apa? Paling akhir. Bismillah dulu. Faktur yang apa maksudnya? Bukti transaksi. Yang dijual oleh siapa? Bukti apa penjual? Penjual. Wow, yang satu lagi pertanyaan nih. Kegiatan yang dilakukan di PUD ya, apakah ketiga orang ini atau kelompok ini tugasnya sama atau berbeda? Berbeda. Kalau dia apa? Dia ada master, ada sudah Admarker. Apa itu admarker? Administrasi marketing. Tugasnya apa? melayani pembeli, Melayani pembeli. Itu apa kira-kira tugasnya? membuat faktur, Membuat faktur. misalkan karena faktur, Udah gitu aja. Kalau kiranya apa? Kiranya apa? pekerjaannya sama tapi bergilir. Misal kira di membuat faktur, mengetik faktur, dia perlu Misalkan kiranya apa tugasnya? Ya, tugasnya, ya apa tugasnya? Masing-masing tugas itu kan berarti mengerjakan sesuatu kegiatan ya. Nah itu gimana nih? Kiranya bagaimana? Dia bagaimana? Terus dia bagaimana? Ini kiranya aja dulu, jangan hanya yang kedua ini pekerjaan kiranya aja dulu. mengetik faktur, Hah? mengetik faktur. Mengetik faktur, membuat faktur. Ya, kalau itu aja membuat faktur aja. Yang semuanya Ini itu nanya ke Kirani ya. Coba, sok Kirani. membuat faktur sama pas mau pulang suruh menghitung barang yang dijual, Menghitung jumlah barang yang dijual. dijual. Kalau dia Dia memisahkan faktur. memisahkan faktur, caranya bagaimana? Kan ada empat, warna biru, warna pink, warna putih, warna putih. Yang warna putih dikasih konsumen, yang warna kuning dikasih ke gudang, yang pink dikasih, yang pink buat kasih yang biru disimpan. Cuma itu aja pikirannya. Tidak, baca. Melayani pembeli sama pembeli sama ke lapangan, Kalau pengetahuan atau gimana? mengambil konsentrat sama kasih faktur. Oke ya. Jadi evaluasi untuk kelompok ini yang mungkin kegiatannya itu seharusnya apa yang dilakukan di tempat PKL itu sudah menjadi kebiasaan sehari-hari ya. Ketika ditanya, ya jawabnya harus tegas gitu ya. Maksudnya ya memang kegiatannya saya mengerjakan seperti ini. Lalu waktu mengerjakan kan kalian yang mengerjakan gitu ya. Mungkin itu aja ya Pak Wahyu. Terima kasih. Terima kasih. Tergantung Bapak dan Ibu sebagaimana perkembangannya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang masih standby di sini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena memang untuk Bapak dan Ibu itu adalah penyemangat yang paling utama buat mereka sebagai peserta PKL.
Sari di tahun ajaran 2025-2026. Dan satu lagi untuk pengurus sidang dari Poema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, dua kali, sudah berani dong? Oh enggak ya, sedikit kan? Di dalam makalah kan ya, bukan laporan. Dalam laporan sebagai masukan itu kan ada 5 salah ya. Tapi pada kesimpulannya kalian cuma menyimpulkan 4. Ya, seharusnya kalau misalnya kalian 5 rumusan berarti 5 kesimpulan juga, ya. Terus mungkin yang mau ibu tanyakan, tadi kan judulnya apa? Yang tersebut pelayanan pembelian produk pada KSU Tandang Sari. Nah, ada nggak kira-kira mata pelajaran yang berhubungan dengan judul yang kalian ambil? Ya, kalau misalkan ada pelajaran apa? Ya, terus mungkin yang pertama supaya juga tahu ya, khususnya mungkin ibu dan yang lainnya, KSU Tandang Sari ini bertempatnya di mana? Terus pimpinannya siapa? Ya, karena kan nggak mungkin kalau misalkan kan selama 3 bulan yang tidak tahu pimpinan tugas yang ada di sana. Jadi itu saja yang ibu tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pelajaran dari sekolah ada di pelajaran Mayo sama spreadsheet. Jalannya di Jalan PPU dekat Jalan PPU Pagaden, depan PPU Pagaden. Pimpinannya Bapak Endang Cahyana atau dipanggil Pak Cai. Jadi jawabannya bagaimana? Mungkin cukup saja ya. Cukup. Singkat pada jelas dari pemilihan ketiga. Alhamdulillah. Silakan untuk penampilan dari kelompok yang kedua ditutup presentasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami masih menjadi dari demikian presentasi